Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari Minggu ini adalah minggu terakhir dalam kalender gerejawi yang menandai kita akan memasuki masa raya Prapaskah. Betul ya? Saya tadi pagi men-sharingkan satu gambar, walaupun tidak detail, minimal kita dapat gambaran sedikit-sedikit ya. Boleh dilihat gambarnya? Minggu ini adalah minggu transfigurasi. Apa itu minggu transfigurasi? Minggu transfigurasi adalah penanda bahwa minggu depannya itu masa Prapaskah 1. Lalu hari Rabunya besok, Rabu Abu. Dan kalau kita lihat gambar yang saya share juga di grup jemaat, maka ada satu tuh bagian kecil sekali, transfiguration gitu kan ya. Nah itu dia. Kalau misalnya mau ngelihat kayak gini yang jadi dalam satu tahun itu gereja memiliki kalendernya sendiri. Kalau yang biasa kita pakai kan kalender nasional ya, hari-hari nasional, hari libur. Tapi gereja memiliki kalendernya sendiri, di mana kita tahu bahwa sebentar lagi mau Paskah, sebentar lagi mau Natal, Advent dulu sebelum Natal. Nah kira-kira mengikutinya alur kalender gerejawi yang kira-kira dalam lingkaran seperti itu. Sehingga sewaktu kita menjalani 1 tahun kehidupan kita, harapannya adalah bahwa kita betul-betul menghayati bagaimana karya Tuhan yang telah datang ke dunia, Kristus datang ke dunia, dan kemudian melalui karya Kristus kita diselamatkan. Kira-kira begitu. Jadi penghayatan akan seluruh karya Kristus. 40 hari masa raya Prapaskah yang ditandai oleh Rabu Abu, besok Rabu. Dan minggu ini adalah minggu transfigurasi. Ya saya paham bahwa kita sebagai orang Protestan gitu ya, kita orang Protestan kadang-kadang suka nggak terlalu sadar kalender gerejawi. Paham lah saya. Dan tidak apa-apa untuk kita pada akhirnya harus bergerak dari sana untuk menjadi sedikit demi sedikit makin mengenal, dan pada akhirnya semakin melekat. Mungkin berbeda pengalaman dengan saudara-saudara kita di tradisi Katolik mungkin ya. Kalau Katolik mungkin lebih dari awal tuh ditegesin sama mereka. Tapi kita kadang-kadang Protestan agak apa ya namanya, nggak terlalu menekankan ke sana. Sehingga pada akhirnya dampaknya adalah kita sebagai orang Protestan kadang-kadang nggak sadar kalender gerejawi, nggak ngehan tentang kalender gerejawi. Gak apa-apa, sesuatu yang bisa kita perjuangkan untuk menjadi lebih baik di kemudian hari gitu ya. 40 hari masa raya Prapaskah ditandai dengan hari ini transfigurasi, Rabu besok Rabu Abu, minggu depannya minggu Prapaskah 1 sampai 6, dan setelah minggu Prapaskah 6 maka kita akan ketemu dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, baru di hari Minggunya adalah Paskah. Kan begitu ya rentetannya ya. Masa raya Prapaskah identik dengan bagaimana cara kita menghayati sebagai orang percaya untuk lebih lagi berjuang meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Apalagi kalau misalnya masa raya Prapaskah, berarti di situ ada jalan penderitaan Kristus, bukan hanya menunjuk pada Paskah di mana Yesus bangkit dan menang ya. Bagaimana kita bersyukur atas karya Tuhan. Makanya ada beberapa gereja yang melakukan masa raya Prapaskah. Mari kita melakukan 40 hari perbuatan baik. Ya. Tahun ini kita juga akan melakukan hal yang sama, 40 hari perbuatan baik, tapi kita akan memfokuskan terlebih dahulu ke sekolah minggu kita, dan kita mengikuti program dari Klasis Jakarta yang sudah menyediakan buku ini. Jadi saya sekalian mau memberitahukan ke Bapak dan Ibu, buku ini disediakan oleh Klasis Jakarta dan Banten untuk anak-anak Bapak dan Ibu dan cucu-cucu Bapak dan Ibu yang ada di sekolah minggu. Dan di dalamnya dimulai dari hari Rabu besok
Rabu Abu, maka anak-anak akan ada kegiatan hariannya. Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu, kita sebagai orang tuanya, ya marilah bersama-sama mendampingi untuk anak-anak kita melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka, menjadi pembelajaran juga bagi mereka, dan juga bagi kita sebagai orang tua di masa raya Prapaskah ini. Ya misalnya, salah satu tugasnya yang seingat saya ya, ada misalnya sebelum tidur, cobalah pimpin doa sebelum tidur buat satu keluarga. Bukan Bapak dan Ibu, tapi anaknya Bapak dan Ibu. Ya mungkin nanti dibisikin atau apa gitu ya. Tapi kan berarti kan juga punya pengalaman bersama sebagai keluarga dan itu bagus. Maka saya minta tolong ke Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya anak sekolah minggu atau bahkan cucu, dampingilah anak-anaknya karena ada hariannya, ada tugasnya dan kemudian ada ditulis. Maka Bapak dan Ibu mendampingi dan semoga ini menjadi pengalaman yang berharga juga bagi kita sebagai keluarga. Ya itu di satu sisi ya, bagaimana kita sebagai keluarga jemaat mau bersama-sama menghayati masa raya Prapaskah. Tapi di sisi yang lain menjadi cukup miris karena kita melihat kabar yang terjadi dalam waktu dekat ini gitu ya. Dan bukan hanya kita bersuka cita karena sedang akan menuju masa raya Prapaskah, tapi juga kita juga sadar bahwa kemarin saudara-saudara kita yang beragama Islam memulai perayaan puasa gitu kan ya. Kita GKP Tangerang mah yang namanya saudara yang berbeda iman dengan kita itu sesuatu yang biasa. Saya sepupu banyak juga kok yang beragama Islam. Jadi kita terbiasa dengan keragaman, kita terbiasa dengan perbedaan, dan kita rukun damai, itu sesuatu yang menjadi ciri khas kita sebagai keluarga jemaat juga. Dan menjadi cukup miris karena ada dua perayaan kita sebagai orang Kristen, tapi juga ada saudara-saudara kita yang beragama Islam berpuasa, tapi kemudian yang disajikan oleh keadaan kita yang kita terima berita baru-baru ini adalah apa yang terjadi. Kita dengar pasti tentang korupsi yang besar-besaran sekali. Itu kalau misalnya itu sampai kayaknya nggak ada kosakata bahasa Indonesianya ya. Kalau 1 triliun kan ada ya. Ini sampai nggak terhitung kayaknya. Bingung ini mau nyebutnya apa nih? Billion? Kalau ngikutin yang di YouTube, saya nggak nonton TV, tapi saya nyari beritanya di YouTube. Kalau mau dihitung dari awal masa sejarah berdirinya, waduh, nggak ada kosakatanya, karena kebanyakan korupsi. Bapak dan Ibu pasti tahu lah yang saya maksud. Bagaimana negeri kita yang kita selalu gadang-gadang bahwa negeri kita ini agamis. Tapi toh kenyataannya banyak juga yang kayak gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kurang apa sih? Nggak mungkin UMR kan mereka gitu kan ya. Nggak mungkin UMR, artinya jauh lebih daripada cukup. Kalau bukan hanya karena keegoisan diri mereka sendiri, kalau bukan hanya karena keserakahan diri mereka sendiri, mereka nggak peduli dengan orang lain di luar sana, maka mereka tega melakukan hal itu. Ya apalagi alasannya? Karena kalau mau dibilang kurang, nggak mungkin mereka kurang. Nggak ada yang UMR di sana. Artinya berlebihan. Masa yang berlebihan masih kurang aja dan kemudian harus mengakali dengan sedemikian rupa. Ya kita lihatlah perkembangannya, tapi itu menjadi sesuatu yang miris ya, yang di depan mata kita sendiri dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Kita berusaha untuk menjadi orang yang agamis dengan menjalankan, ya ini yang kayak tadi ya, masa raya Prapaskah, saudara-saudara kita berpuasa, tapi tetap aja ya pasti kalau misalnya mereka di sana Kristen pasti ikut juga dong masa raya Prapaskah gitu ya. Lalu yang Islam juga pasti ikut juga dong puasa. Tapi kan ternyata kehidupan agamis mereka tidak mampu menahan itu.
menahan mereka untuk melakukan hal itu. Nggak ada agama yang menyetujui hal itu, emang ada? Nggak ada. Nggak hanya Kristen yang bilang itu salah, pasti semua agama bilang salah. Nah, dari sana saya mau mengaitkan dengan pembacaan Alkitab kita hari ini tentang godaan untuk hanya mikirin diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain, bodoh amat dengan keadaan di luar sana. Karena di dalam perikop kita sebenarnya cukup tergambar juga. Boleh lihat di ayat 33. Di situ ada kejadian di mana, jadi kan ceritanya adalah Yesus membawa 3 murid naik ke atas gunung untuk berdoa bersama, dan kemudian di atas gunung peristiwa transfigurasi. Yang dimaksud transfigurasi itu Yesus berubah muka, rupa gitu ya. Dan kemudian bajunya terang. Lalu kemudian para murid melihat dia, dan kemudian menemukan juga bahwa ada Elia dan Musa. 2 tokoh besar loh dalam perjanjian lama, dilihat oleh para murid ada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Dan ayat 33 menjadi konteks yang merespon keadaan itu, bahwa para murid, 3 orang murid itu sangat bersuka cita pasti, bahwa mereka akan berpikir, wah saya ngikut Yesus nggak salah dong. Musa sama Elia aja kenal kok gitu kan ya. Didukung kok sama Musa dan Elia. Bukan hanya sekedar tokoh perjanjian lama yang dikenal oleh seluruh orang Israel pada saat itu, tapi pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang bertransfigurasi di gunung pasti menjadi pengalaman iman yang berharga sekali bagi 3 orang murid itu. Dan bukan hanya Kristus bertransfigurasi, tapi juga ada Musa dan Elia, itu dia. Musa dan Elia yang ya bahasa sederhananya tadi, bahwa Musa aja kenal, Elia aja kenal sama Yesus, berarti saya nggak salah ngikut Yesus. Iman saya nggak salah, kira-kira gitu. Dan ada penafsir yang memaknai kejadian ayat 33 itu adalah saat dimana Petrus mulai mencoba untuk bersikap egois. Tidak memikirkan orang-orang yang ada di bawah gunung. Kan mereka di atas gunung nih ya. Di atas gunung mereka ketemu dengan kemuliaan Kristus. Tapi di bawah gunung kan orang-orang pada ketemu dengan pergumulan sehari-hari. Dan jangan lupa, muridnya cuma 3 loh yang naik. Kan berarti ada berapa orang lagi tuh? 9 orang lagi muridnya di bawah. Yang ketemu dengan, ya cobalah lihat, baca pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana Kristus sering kali bukan hanya dipepet sama orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, tapi juga mereka benar-benar oleh kelompok-kelompok petinggi Yahudi tidak disukai dan seringkali disakiti. Jadi ada satu penafsir yang mengatakan bahwa ayat 33 itu seakan-akan Petrus tuh mau bilang bahwa ya bodo amat lah dengan orang-orang di bawah gunung, yang penting saya hari ini bersuka cita karena Kristus. Saya melihat Kristus bertransfigurasi, saya melihat bagaimana Kristus juga bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Artinya itu sangat menenangkan hati saya. Maka karena saya tenang, saya bersuka cita, ayo mari saya bangunkan 3 kemah. Jangan lupa sebelum ayat yang kita baca tadi, itu Musa dan Elianya itu udah mau pamit ya. Bener nggak? Nah, ayat 33 kan, ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, baru ayat 34-nya, baru setelah itu, ayat 33, di ayat yang sama, Guru, biarlah kami mendirikan 3 tenda. Kan maksudnya kan berarti kan menahan. Mereka mau pamit, 2 orang yang tadi, ya dalam hal spiritual berarti ya. Kita tahu Musa dan Elia sudah lama meninggal di perjanjian lama. Tapi bagaimana mereka hadir, dan kemudian Petrus berusaha menahan, dan ada penafsir yang mengatakan bahwa ya berarti disitulah mungkin Petrus sedang berusaha menjadi seseorang yang bersikap egois, hanya memikirkan
dirinya sendiri yang bersuka cita, lalu kemudian menahan lebih lama lagi, seakan-akan gak peduli dengan keberadaan di bawah gunung. Bagi 3 murid yang melihat peristiwa transfigurasi Yesus dan juga hadirnya Musa dan Elia, hal itu pasti menenangkan sekali, memang. Dan dari sana, saya mau menambahkan 1 ayat lagi Bapak dan Ibu, dengan mengingat bahwa di ayat 33 tadi, bahwa ada upaya Petrus menahan ya. Ini sama aja kayak misalnya Bapak dan Ibu, misalnya ada Bapak dan Ibu sedang bertamu. Lalu kemudian rencananya Bapak dan Ibu hanya mampir sebentar, tapi kemudian sama tamunya, ngopi dulu ya. Disediain kopi yang panas pastikan ya. Kan artinya jangan pulang buru-buru gitu kan ya. Sama tuh Petrus juga gitu. Nggak usah pergi buru-buru, ini saya sediakan tenda. Dan dari ayat 33 tadi, saya mau menambahkan 1 ayat lagi, ayat 37. Memang agak di luar dari perikop kita, tapi itu akan menggambarkan sekali tentang apa yang terjadi selanjutnya. Coba lihat deh, ayat 37 ya. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, kalau ada satu kelompok maka pasti akan ada yang berinisiatif kan ya. Komandonya pasti ada. Dan saya sih mengira bahwa tidak mungkin komandonya dari Petrus, karena Petrusnya ingin menahan lebih lama di atas gunung. Pasti yang mengkomandoi adalah Kristus sendiri. Tidak berlama-lama di atas gunung, turun gununglah kita, ketemulah dengan yang keseharian kita. Maka dari sana saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sederhana saja Bapak dan Ibu. Ya memang itu yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Saya harus melakukan hal itu, Bapak dan Ibu harus melakukan hal itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan di gereja adalah kita sedang naik gunung. Berusaha untuk menjumpai kemuliaan Kristus dan kemudian kita menemukan kemuliaan Kristus. Tapi emangnya Bapak dan Ibu nginep di gereja? Enggak kan? Pulang kan? Sewaktu kita pulang, turun gunung, ketemu lagi dengan realitas yang sehari-hari sekali. Kita ketemu dengan, katakanlah ya, kalau di TV-TV kan biasanya digambarnya tetangga yang menyebalkan, teman kantor yang nusuk dari belakang, orang-orang yang suka gibahin. Itu kan sesuatu yang kita rasakan tiap-tiap waktu. Dan kita berusaha untuk mencari ketenangan dari hal-hal yang seperti itu, dan kita berusaha untuk menemukan kemuliaan Tuhan. Dan itu yang saya kira yang ditemukan oleh 3 murid sewaktu mereka tahu bahwa sumpah sekali di bawah gitu. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ini sebelum peristiwa ini Yohanes Pembaptis dibunuh nih. Coba lihat ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu cek aja ya. Kalau saya nggak salah ingat, ini peristiwanya terjadi sewaktu Yohanes Pembaptis dibunuh. Jadi benar-benar ketemu dengan sesuatu yang sangat-sangat berat, sehingga kita jadi tidak tenang. Mereka jadi tidak tenang. Dan sewaktu mereka berada di atas gunung, mereka tenang, mereka nyaman, mereka tahu bahwa mereka disertai. Tapi di ayat 37 Kristus bilang turun gunung. Bagi saya, jangan cuma berpuas diri dengan pengalaman iman di mana kita tahu bahwa di situ kita menjumpai kemuliaan Kristus, kemuliaan Tuhan, dan kita memang bersyukur, pasti dong, nggak mungkin nggak bersyukur kan dengan pengalaman iman kita. Kita paham bahwa ternyata Tuhan menyelamatkan kehidupanku dengan cara ini. Aku sangat melihatnya dengan jelas. Orang lain di luar sana nggak ngelihat, nggak apa-apa. Karena ini pengalaman pribadiku dengan Tuhan, misalnya begitu ya. Tapi jangan cuma berpuas diri dengan itu sehingga pada akhirnya hanya bapak atau ibu atau hanya keluarga kita yang berdamai sejahtera karena itu. Tapi turunlah dari gunung. Jumpailah orang-orang yang ada di sekitar kita.
Sehingga apa? Sehingga kalau tema sinodalnya kan kemuliaan Kristus membawa perubahan kan gitu ya. Sewaktu Bapak dan Ibu sudah paham benar bahwa betapa kita diberkati oleh Tuhan dengan kita menemukan bagaimana cara campur tangan Tuhan, maka bukankah kita saatnya untuk turun gunung? Ketemu dengan orang-orang. Ketimbang kita ngomel-ngomel tentang kenapa ya keluargaku berantem terus? Atau kenapa ya keluarga jemaatku nggak maju-maju gitu? Atau bahkan kenapa ya bangsa Indonesia yang setiap kali saya ketemu beritanya ya begitu lagi, bahkan semakin besar gitu. Ketimbang kita sama-sama mengutuki, bahasa kutipan ya, siapa yang pernah ngomong kayak gini saya lupa. Ketimbang seseorang mengutuki kegelapan, lebih baik dia pergi untuk menyalakan lilin dan kembali ke kegelapan untuk menerangi kegelapan sehingga kegelapan itu diterangi oleh lilin. Ya kalau dalam bahasa perikop kita, itulah turun gunung. Jadi kan pengalaman iman Bapak dan Ibu juga memberkati kehidupan orang lain, sehingga bukan hanya kita yang diubahkan oleh Tuhan, tetapi juga melalui hidup kita, Tuhan juga berkarya untuk memberkati kehidupan orang lain. Jadi amat sangat wajar kalau misalnya kita mungkin ngeluh ya, kenapa keluarga saya begini, kenapa keluarga saya begitu, kenapa keluarga jemaat saya begini begitu, dan seterusnya, kenapa bangsa saya begini begitu. Oke lah, wajar ngeluh, karena memang kondisinya begitu. Tapi mohon untuk tidak berhenti sampai di situ. Bapak dan Ibu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu. Dan sewaktu kita melakukan sesuatu yang baik, itu dilihat oleh keluarga kita, maka mungkin dari sana kuasa pemulihan Tuhan, kuasa berkat Tuhan, pembaharuan kehidupan untuk keluarga kita atau bahkan keluarga jemaat kita bisa terjadi melalui satu orang yang berani terus tetap menyala. Dia turun gunung, menyala, menerangi dan meniadakan kegelapan. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita. Amin.